Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Selamat tahun baru. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah Gereja Injil Anugerah Tuhan, Giat Pancur Batu, ibadah yang pertama. Mari Bapak Ibu, agar kita boleh mengambil sikap yang terbaik untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Baik juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun saudara berada. Mari saudaraku, agar saudara boleh mengambil waktu sejenak untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami datang menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada bagi kami. Di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Pujian ini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah
Tak usah aku takut, sebab Engkau menyertai aku. Kita percaya sepanjang tahun 2023 ini, kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sama sekali lagi, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Amin. Benar Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami datang di sini untuk menyembah-Mu. Kami datang di sini untuk beribadah kepadamu. Kami percaya firman-Mu berkata, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Itu sebabnya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, kami mau memuliakan Engkau. Kami mau mengangkat suara kami untuk memuji-muji-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan dalam ibadah ini. Kami tidak takut sebab Tuhan yang menyertai kami. Bahkan untuk menjalani tahun 2023 ini, kami mau berjalan bersama-sama-Mu Tuhan Yesusku. Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan, penghiburan, pertolongan bagi kami. Dengan sukacita kami masuk di hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa korban ucapan syukur kami, ucapan bibir yang memuliakan Engkau. Tutup bungkus ibadah ini dengan darah Yesus yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari semua umat Tuhan ini berkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi selamat tahun baru bagi kita semuanya Bapak Ibu. Selamat tahun Mungkin baru. bagi Bapak Ibu ini baru pertama kali hadir ya di tahun 2023. Mari kita saudaraku lebih semangat lagi memuji-muji Tuhan dan bersukacita dalam hadirat Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan dirimu. Di waktu
dulu, pemanasan dulu ya, supaya semangat. Kita nyanyikan Jalan Serta Yesus ini, supaya kita tahun 2023 berjalan bersama Yesus. Walau dalam suka duka, saat senang susah, kita selalu bersama Yesus. Amin saudara. Nanti setiap kata jalan kita berputar ya saudara. Boleh ikuti kami, nanti mulai ke sana ya. Sekali lagi, sama-sama Jalan Serta Yesus. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lagi sampai benar. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus, serta Yesus, serta Yesus. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Kalau kita berjalan bersama Yesus, Bapak Ibu, apapun masalah tantangan di hadapan kita, kita tidak akan gentar. Kita pasti menang, amin saudara. Dengan Tuhan kita akan berjalan. Haleluya. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus dong. Denganmu Tuhan, ku akan berjalan. Tak ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwaku.
Ajari kami Tuhan untuk mengerti kasih-Mu Tuhan. Agar sepanjang tahun 2023 ini kami melangkah dengan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang kami perbuat, biarlah kami lakukan karena kami mengasihi-Mu. Bapa, sentuh hati kami. Haleluya. Betapa ku mencintai. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk wajah hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagaikan air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ajari kami kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk wajah hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagaikan air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengasihi kita dengan kasih yang sungguh-sungguh, saudaraku, tanpa mengharapkan apapun balasan daripada kita, selain daripada kita boleh percaya kepadanya, taat kepadanya, saudara.
terus belajar kepada Yesus untuk mengasihi, terus mengasihi seperti Dia mengasihi. Bahkan mengasihi orang-orang yang menyakiti atau melukai. Bapak Ibu, biarlah kita meminta kasih Tuhan memeduhkan hati kita pada pagi ini. Bapa, sentuh hatiku, sama-sama kita katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang kau membentuk menjadi
terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulih. Sama-sama kita katakan, ku percaya apapun yang terjadi dalam hidupku mendatangkan kebaikan. Ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Hidupku ku percaya, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulih. Sama-sama sekali lagi. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu ya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Sekali lagi, tak pernah terlambat janji Tuhan untuk memulihkan kita, saudaraku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik ke Tuhan Yesus yang selalu tepat janji bagi kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik di minggu yang kedua di tahun 2023 ini. Kami boleh datang lagi beribadah kepadamu, memuji menyembah Engkau, dan Engkau menikmati pujian dan penyembahan kami Tuhan. Engkau bergemar Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Tuhan Yesus, dan dalam hadirat-Mu kami dibaharui, kami diubahkan Tuhan. Dan saat ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, dan semuanya kami yang ada di tempat ini, dan juga yang ikut secara online, dari live streaming Tuhan. Semuanya ditolong Tuhan, semuanya mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan dalam hidup mereka.
Tuhan, semuanya kami diubahkan menjadi pribadi yang berbeda Tuhan. Pribadi yang mengasihi Tuhan. Pribadi yang setia kepada Tuhan Yesus. Pribadi yang melakukan perintah-Mu Tuhan. Tidak menunda-nunda Tuhan, tetapi bersegera melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Dan janji-Mu digenapi dalam hidup kami, bahwa Engkau menyertai kami Tuhan, sampai akhir zaman Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya padamu sepanjang perjalanan kami. Oh, dalam perjalanan kami menuju tempat yang telah Kau siapkan bagi kami, Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan selalu menyertai kami, sehingga tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghalangi kami untuk sampai pada maksud dan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan dalam nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Kami mohon kasih dan kuasa-Mu Tuhan, bekerja dengan luar biasa dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Karena itu janji-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat WL, singer dan pemusik, serta tim dancer. Salam semuanya. Salam Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu yang ada di mana saja, ikut secara live streaming, beribadah bersama dengan kami dari tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekali lagi, ya kami mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Selamat tahun baru. Nah, ini masih suasana tahun baru ya. Walaupun gak ada kue dan roti-rotinya dan minumannya, ya kita masih tahun baru. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, topik firman Tuhan bagi kita hari Minggu yang lalu, tepatnya tanggal 1 Januari 2023, yaitu Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ya, ada dua hal yang dikatakan Tuhan yang harus kita lakukan, yaitu jangan takut, jangan bimbang. Ya, Tuhan berkata jangan takut. Ya, ada jaminannya. Ya, supaya kita jangan takut. Ya, dikatakan selanjutnya, sebab Aku menyertai kamu. Jadi kalau ada yang menyertai kita, apa perlu takut? Ya, kalau anak kecil ada yang takut pergi kamar mandi, dia bangun di tengah malam mamanya atau bapaknya, Pak bangun Pak, aku mau ke kamar mandi. Gitu dia ditemani ke kamar mandi, nggak ada takutnya lagi. Walau orang tuanya nggak masuk kamar mandi, tapi dia tahu, yakin ada orang tuanya menyertai dia. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus menyadari ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Sehingga kita tidak takut. Tidak, oh saudaraku, khawatir apapun. Apalagi dalam menjalani tahun ini, dari 1 Januari sampai 31 Desember nanti 2023. Bahkan sepanjang umur hidup kita, kita tidak perlu takut. Amin. Karena ada Tuhan yang sudah berjanji, Dia menyertai kita. Nah, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita tahu pasti Tuhan menyertai kita? Mari kita baca dulu Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 mulai. Ya, Matius 28. Kita baca bersama-sama. Ayo, ayat 16 mulai. 1, 2 ya. Dapat? Matius 28 ayat 16 mulai. Dapat? Matius 28. Matius 28. Saya tunggu multimedianya. Ayo, 1, 2 ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi kita baca ulang. Dan ketahuilah, satu dua ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jelas Yesus berkata, kita harus tahu bahwa Yesus itu menyertai kita sekali-kali. Menyertai kita dikala kita perlu. Menyertai kita dikala kita susah. Demikiankah? Tidak. Tetapi Yesus berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun, 10 tahun, tidak. Tetapi dikatakan sampai kepada akhir zaman. Gak ada lagi zaman, sudah berakhir. Tuhan berjanji menyertai kita. Siapa mau disertai Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita yakin Tuhan menyertai kita, gak ada yang perlu ditakutkan. Ini janji Tuhan bagi kita. Tetapi ada bagian yang harus kita lakukan. Supaya apa yang Tuhan katakan ini, apa yang Tuhan janjikan ini, jadi bagi kita hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Amin. Yang pertama dalam ayat 16 dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayo ikut dan patuhi apa yang telah ditunjukkan Yesus kepada kita. Murid-murid tidak berbantah-bantah. Di Israel itu banyak bukit, tetapi Tuhan menunjuk mereka untuk berangkat ke Galilea. Ada bukit di sana dan mereka kumpul di sana. Bapak, Ibu, Tuhan sudah menetapkan saudara dalam sidang Tuhan ini. Tuhan yang sudah menetapkan saudara tergembala di sini. Mari ikuti petunjuk Tuhan. Amin. Untuk apa? Karena ayat selanjutnya berkata, ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya. Untuk kita datang menyembah Tuhan. Biar kita penuh dengan hati yang menyembah kepada Tuhan. Karena orang yang disertai Tuhan mengikuti petunjuk Tuhan, itu yang pertama. Kita harus mengikuti petunjuk Tuhan. Sama seperti anak kecil tadi. Udah anakku, ayo ikut. Nanti masuk kamar mandi, hidupkan lampunya. Dia ikut apa kata orang tuanya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus mengikuti petunjuk Tuhan. Yang kedua, kita menyembah Dia. Jangan ragu-ragu. Sepenuh hati. Seperti tadi pujian kita berkata, jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Ayo Bapak Ibu. Dan dikala kita menyembah Tuhan, mari menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku pun ada di tengah-tengah mereka. Kita ada beberapa orang di sini, Bapak Ibu yang ada di rumah juga, mungkin ada 2-3 orang berkumpul. Ayo sembah Yesus, karena Tuhan Yesus Maha Hadir. Ia Jehovah sama.
Saudara ditunjuk di komsel, saudara dalam rumah tangga saudara, berjumpa untuk beribadah bersama-sama, ada Yesus di sana. Secara fisik Yesus datang ke bukit yang di mana ditunjukkannya, dan ketika mereka melihat Yesus, mereka menyembahnya. Ada yang ragu-ragu, betul gak itu? Betul gak itu Yesus? Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu Yesus disalib, mati, dikubur. Tapi 40 hari kemudian, Yesus berkata, ayo ke Galilea. Di bukit yang ada di Galilea kita kumpul di sana. Dan Yesus datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari hidup kita menjadi hidup yang menyembah Tuhan. Amin. Bukan hanya hidup kita yang menjadi menyembah Tuhan, tetapi seluruh hidup kita adalah penyembahan. Seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Sehingga penyertaan Tuhan itu jadi atas kita. Amin. Yang ketiga, apa dikatakan di sini? Ya, Yesus berkata, mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus memiliki bukan hanya kuasa di sorga, tetapi di bumi ini pun Tuhan Yesus juga berkuasa. Bahkan dikatakan segala kuasa. Mari kenal Tuhan saudara. Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang berkuasa. Bukan hanya di sorga, di bumi ini pun Dia berkuasa. Bapak Ibu, poin yang kedua pada minggu yang lalu, firman Tuhan berkata, janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Kalau kita memiliki Tuhan yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi, perlukah kita bimbang? Kalau Bapak Ibu ikut pembacaan Alkitab, dalam Kejadian pasal 1, hanya berkata, jadilah terang, jadi. Jadilah cakrawala, jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan, jadi. Jadilah ikan-ikan, jadi. Jadilah burung-burung, jadi. Itulah Tuhan yang saudara sembah. Itulah Tuhan yang saya sembah. Dan Yesus berkata, Dia menerima kuasa di sorga dan di bumi. Tapi sesudah kita tahu kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, ayo patuhi perintahnya. Dan itu jaminan Tuhan menyertai kita. Apa perintah Tuhan bagi kita? Ayat yuk 19 kita baca bersama-sama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena itu pergilah. Sesudah mengikuti petunjuk Tuhan, menyembah Dia dan mengenal kuasa Tuhan dalam hidup kita, saudaraku, mari patuhi perintah Tuhan. Dan ada jaminan dalam ayat 20 kita baca 1, 2. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau pemimpin-pemimpin dunia ini menyuruh bawahannya, ayo pergi, dia tidak pernah menyertainya. Bahkan sekalipun tentara yang tinggi pangkatnya, dia perintah, serbu, dia mungkin di belakang. Tidak ada ikut serta. Tetapi Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, ayat ini selalu dikatakan amanat agung. Tuhan menyuruh pergi, tidak membiarkan kita sendiri.
Tuhan menyuruh kita pergi untuk memberitakan Injil, untuk memuridkan jiwa-jiwa, untuk membaptis dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Tidak dibiarkannya kita sendiri. Dia menyertai kita. Mau disertai Tuhan? Ayo pergi. Jangan katakan, ini aku, utuslah dia. Ayo pergi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa kita pergi? Dan ini tema kita, tema Gereja Injili Anugerah Tuhan, yaitu menjangkau yang belum terjangkau. Biar kita mengalami penyertaan-penyertaan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Kita harus mematuhi apa yang disuruh Tuhan kepada kita, yaitu pergi untuk menjadikan semua bangsa murid. Muridnya bukan murid saya dan murid saudara, tapi Tuhan memakai kita, amin. Ayo, dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, serta mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema Gereja Injili Anugerah Tuhan tahun ini yaitu untuk menjangkau yang belum terjangkau. Sesuai dengan firman Tuhan ini, kita harus pergi. Bagaimana menjangkau orang lain kalau tidak pergi? Pergi untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Bukan gereja. Gereja tidak menyelamatkan, organisasi tidak menyelamatkan, tetapi Injil saja yang berkuasa, yang sanggup menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi mari Bapak Ibu, biar kita melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita buka dulu Roma pasal 1 ayat 16-17. Jadi berita kita Injil, nggak ada yang lain. Dapat? Roma 1. Satu dua ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita harus memberitakan Injil, amin. Bukan yang lain. Ada sebagian saudara pulang kampung. Apa berita saudara? Saudara pulang kampung. Kehebatan saudara kah? Pencapaian yang saudara dapatkan kah sepanjang 2023? Atau Injil? Kalau Yesus yang saudara beritakan, firman Tuhan ini berkata, itu yang sanggup menyelamatkan. Kalau keluarga kita, famili kita, sanak saudara kita mendengarkan Injil, itu yang memberikan kekuatan kepadanya, itu yang mengubahkan hidupnya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dia datang kepada Yesus dan dia tahu apa yang harus diperbuatnya. Dia tahu dosanya diampuni Tuhan. Dia tahu doanya didengarkan Tuhan. Dia tahu ada Yesus yang menolong dia. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saudara kita, famili kita sakit, beritakan Injil. Bahwa Yesus adalah tabib penyembuh. Bila ada saudara kita yang berkekurangan, beritakan Injil. Karena Yesus datang supaya kita peroleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Ada yang lemah, beritakan Injil. Karena Injil itu jawaban bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi apapun, kemanapun kita, mari lakukan apa yang disuruhkan Tuhan kepada kita. Amin. Kenapa harus Injil disampaikan? Matius pasal 24
ayat yang ke-14. Dapat? Kita baca bersama-sama. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dikala saya dengarkan tema Gereja Injili Anugerah Tuhan menjangkau yang belum terjangkau, saya berpikir nggak harus keluar daerah, nggak harus ke pedalaman. Di sekitar kita banyak jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Di sekitar kita banyak jiwa-jiwa yang sama sekali belum pernah mendengarkan Yesus. Yang nggak perlu kita harus menyeberangi laut atau pergi ke pulau-pulau yang lain. Di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan Injil. Bapak Ibu, lewat kebenaran firman Tuhan ini, tanpa semuanya mendengarkan Injil, nggak selesai. Nggak ada kiamat. Tetapi firman Tuhan berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Mau mempercepat Yesus datang kedua kali? Wah, Bapak, ini cerita Yesus datang kedua kali. Saudara yang mempercepatnya. Kalau saudara berleha-leha, lama Yesus datang. Tapi kalau kita semuanya menginjil, Yesus segera datang. Dan kapan saja Yesus bisa datang. Ayo, saudara berleha-leha, mungkin orang lain ya lebih cepat bergerak memberitakan Injil. Karena sekarang ini nggak ada lagi tembok yang membatasi Injil diberitakan. Tidak hanya sekedar di dalam gedung lagi Injil diberitakan. Saudaraku, dengan teknologi yang sekarang ini, berita Injil dapat disampaikan sepanjang mereka mau ya mendengarkan, mereka akan beroleh berita yang benar, yaitu kebenaran Injil. Jangan mau ketinggalan, karena semuanya kita akan mempertanggungjawabkan diri kita kepada Tuhan. Ayo, beritakan Injil, dapatkan mahkota saudara. Amin. Kemana? Sekitar saudara. Saudara yang duduk di bangku sekolah, teman sebangku saudara, teman sekolah saudara, komunitas saudara, saudara yang berjualan, pelanggan saudara, teman-teman saudara yang berjualan. Tidak kebetulan kita ada di situ. Saudara yang di kuliah, teman saudara sekampus, atau di mana saja, famili kita, keluarga kita, mungkin gak banyak, 3 orang, 3-5 orang maksud saya, beritakan Injil. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena itu firman Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang memerintahkannya. Matius 28 tadi ayat 19 sudah kita dengarkan. Karena itu pergilah. Ayo pergi. Dan untuk itulah Tuhan memilih kita. Untuk pergi dan menghasilkan buah. Bukan hanya ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Karena jelas tahapannya tadi. Ayat 17 mereka menyembah Tuhan. Ayat 19 Tuhan suruh pergi. Sesudah kumpul menyembah Tuhan harus pergi. Katakan pada kiri kanan saudara, ayo pergi menginjil. Serius dulu saudara mengucapkannya. Dengan iman katakan, ayo pergi menginjil. 2023 kita menginjil. Menjangkau yang belum terjangkau. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak punya alasan nanti dikala sangka kala berbunyi, aku tidak pernah mendengarkan Injil. Di mana saja, kapan saja. Bagaimana supaya kita beroleh keberanian memberitakan Injil? Kisah 1 ayat 8.
penuhlah dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada kita untuk memberitakan Injil. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya kita nikmati sendiri. Roh Kudus itu memberikan kuasa dunamis kepada kita, memberitakan Yesus itu Tuhan. Ada tantangannya, ada. Makanya Tuhan berjanji, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan mohon keberanian seperti sidang pertama. Dikala Petrus keluar dari penjara, mereka berdoa karena ada aniaya yang datang. Tuhan, berikanlah kami keberanian Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Mohon keberanian daripada Tuhan. Saya ini pemalu dan penakut awalnya. Tetapi karena Roh Kudus memenuhkan saya dan saya mohon kepada Tuhan keberanian. Sehingga berani memberitakan Injil. Ada orang berani memberitakan Injil bagi orang-orang yang sebantaran dengan dia. Penampilan lebih hebat dari dia, mobilnya 3, rumahnya besar, sudah ciut. Injil dibutuhkan semua orang. Amin. Kalau orang yang sakit kepala beritakan Injil gampang. Tapi kalau udah stadium 4, berani nggak beritakan Injil Yesus tapi penyembuh? Sudah satu-satu napasnya. Beritakan Injil. Jangan langsung doakan. Karena Alkitab berkata, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Jadi bagian kita, mari memberitakan Injil. Mengapa kita memberitakan Injil? Bagi jiwa-jiwa di sekitar kita. Seperti tema kita tadi. Tema giat maksud saya. Karena banyak orang menyangka jalannya lurus tapi ujungnya maut. Menganggap diri beribadah. Menganggap diri hidup benar. Tetapi ujungnya maut. Karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tanpa Yesus gak ada orang ke sorga. Karena Yesus yang punya sorga, dia datang dari sorga, dia datang untuk menjemput kita. Ayo ke sorga yuk. Akulah jalannya. Walau banyak agama, walau banyak rasul, tetapi jalan ke sorga hanya Yesus. Gak ada jalan lain. Untuk itu mari Bapak Ibu, saudara yang sudah yakin, ya Yesus dalam hati saudara, Yesus dalam hidup saudara, dan saudara memiliki keyakinan yang kokoh bahwa saudara meninggalkan dunia ini mati ke sorga. Beritakan Yesus yang memberikan keselamatan itu kepada saudara. Pertanyaan sebaliknya, kalau saudara belum pernah memberitakan Injil, memberitakan Yesus Juru Selamat kepada orang-orang yang saudara temui, saya sanksi, saudara betul-betul lahir baru atau belum? Karena orang yang bertemu dengan Yesus berubah hidupnya. Bahkan dilarang Tuhan Yesus pun, jangan beritakan ya, jangan saksikan ya. Tetapi dia tidak tinggal diam, dia pergi dan menyaksikan Yesus menyembuhkan dia, Yesus menolongnya. Contoh perempuan Samaria yang di tepi perigi itu, dosanya dinyatakan. Benar apa yang kau katakan itu, memang yang sekarang ini pun bukan suamimu. Dosanya dinyatakan. Tetapi dia tahu itu Mesias. Malukah dia? Tidak. Karena sesudah bertemu dengan Yesus Juru Selamat, dia pergi ke sekitar Samaria dan dia berkata, dia mengatakan, siapa saya? Dan banyak orang-orang datang kepada Yesus. Bukan karena hanya perkataan perempuan itu, tetapi karena mereka berjumpa dengan Yesus.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perjumpaan kita dengan Yesus itu jangan pendam. Beritakan kepada orang lain. Saudaraku, kesudahan zaman ini sudah dekat. Semuanya sekarang, semuanya digital. Pakai barcode. Saya dapat kesaksian, saya belum sesibuk mereka. Tetapi semuanya tempel, tuh buka pintu kereta api, masuk ke dalam. Nggak perlu lagi pakai uang kas maksud saya, uang kas perlu simpan uang saudara. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayo, selama itu belum dibuat di dahi saudara dan di tangan saudara, ayo lakukan saja. Tetapi kalau sudah disuruh di dahi dan di lengan, di tangan, jangan mau terima. Tapi kelihatannya semuanya semakin cepat dan semakin cepat. Untuk itu mari kita lebih cepat memberitakan Injil, amin. Supaya lebih banyak orang selamat. Apakah saudara rela keluarga saudara ke surga, dia ke neraka? Tadi malam saya berkata kepada pemuda, kejam enggak? Teman kita sudah sakit ngos-ngosan, kita tahu obatnya bahkan ada di tangan kita. Dan kita berkata, sembuhlah ya, nggak kasih obatnya. Dan besoknya dison maradian. Kejam nggak orang seperti itu? Kita tahu jalan ke surga hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Kita melihat hidupnya menuju kepada penghukuman. Kejam nggak kita tidak rampas dia? Tidak beritakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kepadanya. Mungkin saudara akan dibencinya, nggak ada masalah, karena Yesus pun sudah mengalaminya. Tapi kalau saudara tidak memberitakan Yesus kepadanya, dia tinggalkan dunia ini dan landing di neraka. Saudara masuk surga, dia berkata dari neraka sama seperti orang kaya itu. Kenapa kau tidak beritakan Yesus kepadaku? Butet, kan ketemunya kita di rumah opung tahun baru 2023. Kenapa kau gak saksikan Yesus penolong? Sedangkan semuanya, ngilang. Kenceng, ganggu, kenceng? Genjer kau ceritakan. Semuanya kau, pencapaianmu kau sampaikan. Kangkung genjer, sana kemari, ngilur kidul, kau ceritakan sama aku. Tetapi Yesus tidak. Sehingga aku ada di sini. Bapak Ibu, ayo. Mungkin dia kelihatannya, wow, penampilannya oke. Tetapi di luar Yesus semua akan menuju ke neraka. Amsal 14 ayat 12. Dapat? Satu dia. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ayo, kita yang memiliki Yesus, mari memberitakan Injil, amin. Dalam Kisah 4 ayat 12 berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, biarlah di minggu yang kedua di tahun 2023 ini, semuanya kita disegarkan kembali mengingat bahwa hanya Yesus jalan ke surga, nggak ada jalan lain.
Supaya ini yang mendorong kita untuk memberitakan Yesus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, hanya di dalam Yesus. Dan hidup yang kekal itu hanya mengenal Tuhan satu-satunya Allah dan Yesus yang diutus Allah. Mari kita lihat Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Jadi bukan aturan-aturan. Ya, bukan perbuatan-perbuatan. Dapat Bapak Ibu? Inilah hidup yang kekal. Satu dia. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mari, biar lewat firman Tuhan ini kita mematuhi perintah Tuhan, dan kita akan melihat hari lepas hari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena firman Tuhan tadi berkata, dan ketahuilah bahwa aku senantiasa menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Bahkan dalam Injil yang lain, dalam Markus 16 ayat 20. Mari kita buka. Supaya kita yakin teguh. Kita akan melihat perbuatan Tuhan. Satu dia, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi Tuhan turut bekerja kalau kita memberitakan Injil. Untuk itu Bapak Ibu, jangan malu, jangan takut memberitakan Injil. Dan lihatlah, Tuhan menyertaimu. Tidak ada satu kekuatan apapun, tidak ada kuasa gelap apapun yang dapat menyentuhmu. Amin. Karena Tuhan beserta kita. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 41 ayat 10 itu, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Kita sudah lihat bagaimana kita agar disertai Tuhan. Yaitu pertama, mengikuti petunjuk Tuhan. Yang kedua, datang menyembah Dia, menyadari betapa hebat dan luar biasanya Tuhan kita, dan mematuhi perintahnya untuk memberitakan Injil. Mari lakukan ini. Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Syukur Tuhan, makasih Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Engkau yang berjanji menyertai kami. Engkau yang berjanji tidak pernah membiarkan kami. Bahkan senantiasa menyertai kami Tuhan sampai kesudahan zaman. Tuhan, kami ikuti petunjuk-Mu. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Setiap waktu kami menyembah-Mu, kami menyadari bahwa Engkau ada dalam kami. Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Tinggal dalam kami Tuhan. Dan hanya Engkau yang patut kami sembah. Hanya Engkau yang patut kami tinggikan. Dan kami tahu Tuhan, lewat kebenaran-Mu, kepadamu telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Engkau Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang luar biasa. Dan kami mematuhi perintah-Mu untuk kami lakukan, kami kerjakan sepanjang umur hidup kami. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan. Bentuklah hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan, melakukan kehendak. Adalah kehendak-Mu, jiwa-jiwa semua diselamatkan ya Tuhan. Kau tidak menginginkan satu jiwa pun terhilang Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini.
ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu,
Bangkitkanlah semangat kegembiraan keselamatan daripada-Mu Tuhan. Bakar hati kami Tuhan. Limpahlah dalam kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan Roh-Mu. Bakar kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari berdiam sebentar. Dengarkan Roh Kudus berbicara kepada saudara. Kepada siapa saudara harus memberitakan Injil? Bila saudara sudah mendengarkan Tuhan berbicara pada saudara, mari kita mohon beban daripada Tuhan, kasih Tuhan. Kita mohon keberanian yang daripada Tuhan dan doakan jiwa tersebut. Mari kita praktekkan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa, buat kebenaran yang Kau berikan kepada kami. Dan Engkau meletakkan nama di hati kami Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, berikan kami keberanian Tuhan. Berikan kami kemampuan Tuhan, kasih yang dari sorga melimpah-limpah di hati kami. Dan api Roh Kudus-Mu Tuhan membakar hati kami Tuhan, sehingga kami beroleh keberanian, kesanggupan, kemampuan Tuhan, memberitakan Yesus Tuhan, memberitakan Injil-Mu Tuhan, bagi jiwa-jiwa yang telah Kau letakkan namanya di hati kami pribadi lepas pribadi Bapa. Tuhan, tidak ada satu kami yang takut. Semua kami beroleh keberanian, kesanggupan, kemampuan yang daripada-Mu. Tuhan, kasih-Mu Tuhan melimpah-limpah. Kasih-Mu Tuhan yang menggerakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, urapi kami. Roh Kudus, pakai kami. Terima kasih Bapa. Dan pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang telah siap untuk mendengarkan Injil-Mu dan siap dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau meneguhkan pemberitaan kami akan firman-Mu dengan kuasa dan tanda mujizat. Jiwa tersebut membuka hatinya dan percaya kepadamu, dan beroleh selamat, beroleh pengampunan dosa Tuhan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa. Dan dalam nama Yesus, setan, iblis, roh jahat yang membutakan mata rohani jiwa-jiwa, yang menghalangi jiwa-jiwa untuk percaya kepada Yesus, kami tolak kuasa menghancurkan pekerjaan-Mu di dalam nama Yesus. Roh ketakutan, pergi kau, tinggalkan kami dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kami roh keberanian, roh kasih di dalam nama Yesus, untuk memberikan keberanian kepada kami dalam memberitakan Injil. Terima kasih Bapa. Semua kami berhasil Tuhan memberitakan Injil keselamatan pada jiwa-jiwa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan.